Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kisah Nabiullah yang mulia Nabi Nuh alaihissalam. Pada pertemuan yang pertama kita telah menjelaskan tentang bagaimana metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dan pada pertemuan yang kedua ini kita melanjutkan pembahasan yaitu tentang bagaimana sikap kaum Nabi Nuh terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Sikap kaum Nabi Nuh terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam bisa kita klasifikasikan dengan beberapa sikap ya. Yang pertama menjauh. Ya, semakin lari. Kemudian yang kedua menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Kemudian yang ketiga memberi syubhat, berjidal. Dan yang keempat membuat makar. Kemudian yang kelima mengancam ya. Ini diantara sikap yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihissalam. Yang pertama, ketika Nabi Nuh mendakwahi mereka, ya, maka mereka semakin lari dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana Nabi Nuh mengatakan, Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabbku, ya aku sungguhnya telah mendakwahi mereka siang dan malam. Walam yazidhum du'ai illa firara. Dan semakin aku mendakwahi mereka, mereka semakin lari, ya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, illa firara. Mereka semakin lari, ya, dari dakwahku. Bahkan Nabi Nuh berkata, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan setiap kali aku mendakwahi mereka, bayangkan kata Nabi Nuh, setiap kali aku mendakwahi mereka. Wa kullama itu artinya setiap kali aku mendakwahi mereka. Untuk apa aku dakwahi mereka? Litaghfira lahum, agar engkau ya Allah ampuni mereka. Apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Kemudian mereka menutup wajah mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka semakin kencang dan semakin sombong. Ini sikap kaum Nabi Nuh ketika Nabi Nuh berdakwah. Jadi kalau Nabi Nuh datang berdakwah, mereka kabur, lari. Kalau kebetulan mereka tidak bisa lari, Nabi Nuh sudah terlanjur datang. Kalau ada mereka kabur, kalau mereka enggak bisa kabur, Nabi Nuh sudah terlanjur datang. Ya, maka mereka mengatakan, silakan Nuh ceramah, tapi mereka tutup telinga mereka. Bayangkan kita ceramah, kemudian orang depan kita nutup telinganya. Ya, saya aja sebagai dai kalau tidak usah tutup telinga. Saya lagi ceramah ada yang main HP, ya saya juga gelisah. Apalagi kemudian tutup telinga seperti ini. Kita dicuekin, ya, tutup telinga. Bahkan kata Allah, ja'alu asabi'ahum, mereka masukkan jari-jari mereka. Allah tidak mengatakan jari-jari saja, tapi jari-jari. Ini ada beberapa pendapat dengan para ulama, dia mengatakan jari-jari mereka maksudnya banyak orang maka jari-jari. Tapi tentunya kita tahu yang bisa masuk di telinga cuma 2 jari. Ada lagi ulama yang mengatakan jari-jari mereka maksudnya mereka berusaha menutup setutup-tutupnya. Seandainya semua jari bisa mereka masukkan, mereka akan masukkan. Saking mereka tidak ingin mendengar satu patah kata pun dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ja'alu asabi'ahum fi adhani, mereka masukkan dalam telinga mereka. Bukan cuma itu, wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup
wajah mereka, tidak mau lihat Nuh alaihissalam. Ini bukan sekali dua kali kata Nabi Nuh alaihissalam, wa inni kullama, setiap aku dakwahi mereka, litaghfira lahum, dan aku dakwahi mereka agar engkau ampuni mereka wahai ya Allah, ya subhanallah. Betapa berat ujian Nabi Nuh, dan ini berlangsung 950 tahun. Agar kita tahu betapa sulitnya dakwah yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu betapa brengseknya dan bejatnya kaum yang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Inilah sikap mereka, pertama menjauh, semakin lari. Yang kedua, di antara sikap mereka adalah mereka menuduh. Ya. Di antara tuduhan yang mereka berikan kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan Nuh sesat. Yang kedua, mereka mengatakan Nuh gila. Yang ketiga, mereka mengatakan Nuh hanya ingin cari kedudukan. Adapun pertama, kata mereka, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Dalam surat Al-A'raf kata mereka, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Wahai Nuh, sungguhnya kami melihat engkau dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah. Mereka tidak hanya mengatakan Nuh engkau sesat, bukan cuma sesat, bahkan dhalalim mubin, engkau dalam kesesatan yang nyata. Sungguh engkau dalam kesesatan yang nyata. Bayangkan. Tuduhan pertama. Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam menjawab dengan tenang. Dia mengatakan, ya qaumi laisa bi dhalalatun, walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Subhanallah, kata para ulama, Nabi Nuh jawab dengan tenang, dituduh sesat. Harusnya Nabi Nuh bisa jawab, ente yang sesat, bukan saya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak membalas dengan balasan tersebut. Bahkan dia membantah dengan tenang. Dia mengatakan, ya qaumi laisa bi dhalalatin, laisa bi dhalalatun. Wahai kaumku, sungguhnya tidak ada kesesatan pun sedikit pada diriku. Akan tapi aku ini ditugaskan oleh Allah, rasulun min rabbil alamin. Aku ini perantara antara Allah dengan kalian. Tugasku apa? Uballighukum risalati rabbi. Aku menyampaikan pesan-pesan dari Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku niatnya menasihati kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Jadi dituduh sesat. Bayangkan dai, kita sedih, kita menyampaikan kebaikan dibilang menyesatkan. Subhanallah. Tapi itu dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bukan sekali dua kali, itu santapan hari-harian, ya. Ya, setiap hari, pagi, siang, sore, malam selalu dikatakan ente sesat, ente sesat, ente sesat. Ya. Bayangkan, yang ikut cuma 80 orang, sisanya ribuan orang sesat ya. Dan itu yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maksud saya, kita ingin bayangkan bagaimana beratnya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang kita rasakan dai-dai zaman sekarang? Enggak ada apa-apanya dibandingkan dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ini saya ulangi, yang ikut cuma 80 orang. Selama 950 tahun totalnya 80 orang. Sisanya ribuan, ya, semuanya tiap hari bilang sesat, nuduh. Ya, kita Nuh ingin kebaikan malah dituduh menyesatkan. Kemudian tuduhan berikutnya, ya, mereka mengatakan majnudun wasdujir, majnun, gila. Subhanallah. Dikatakan gila. Nabi dikatakan gila, ya. Itu bayangkan kalau ada orang ceramah, antum sebagai ustaz ceramah di masjid, tahu-tahu ada orang datang bilang ini orang gila. Subhanallah. Dia menyampaikan dalil, menyampaikan risalah dari Rabbul Alamin, kemudian dikatakan gila. Dan mereka bohong, mereka tahu siapa Nuh. Mereka sudah hidup lama bersama Nuh dari mereka sendiri, ya. An anzir qaumaka, kata Allah, wahai Nuh, berilah peringatan kepada kaummu. Nuh tidak mendakwahi kaum yang lain. Nuh alaihissalam hidup bersama mereka sejak kecil. Mereka tahu betul bagaimana Nuh alaihissalam. Tidak mungkin dikatakan dia gila, tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka menuduh Nuh sebagai orang gila. Kemudian tuduhan berikut, kata mereka, ya, ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu ayyatafaddala alaikum. Ayyatafaddala alaikum. Jadi kata mereka, Nuh itu hanya ingin mengungguli kalian. Mengungguli kalian, yaitu menjadi pemimpin. Ini juga tuduhan tidak benar, ya. Nabi Nuh kalau ingin jadi pemimpin, Nabi Nuh akan
Karena yang ikut Nabi Nuh rata-rata orang miskin. Rata-rata orang miskin. Kalau Nabi Nuh ingin jadi pemimpin, dia akan mengikuti keinginan mereka, ya. Ingin mengikuti mereka, kemudian meninggalkan orang-orang miskin tersebut, ya. Saya lupa di antara syarat mereka juga memberi persyaratan. Jadi ada 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sikap kaum Nabi Nuh alaihissalam yang bisa kita syarikan dari Al-Quranul Karim. Jadi di antara tuduhan mereka menuduh Nuh hanya mencari kedudukan. Subhanallah. Bayangkan Nabi Nuh ikhlas, wa ansahu lakum, aku ingin menasihati kalian. Kata mereka, enggak, kau ingin cari kedudukan, kau ingin jadi pemimpin, kau ingin aku sebagai nabi supaya kau jadi pemimpin kita, kepala suku kita. Itu tuduhan mereka. Tuduhan mereka. Jadi kaum Nabi Nuh suka jidal, ya, suka mendebat Nabi Nuh. Tapi di antara sikap mereka kasih syubhat. Apa syubhat mereka? Mereka kasih 2 syubhat di antaranya. Kata mereka, syubhat pertama, Nuh hanya manusia. Bagaimana manusia, ya, bisa dapat wahyu dari Tuhan? Harusnya malaikat, ya. Ya, kata mereka, ma hadza illa basyarum mithlukum, dalam surat Al-Mu'minun. Yuridu ayyatafaddala alaikum walau sya'allahu la anzala malaikah. Kata mereka, law sya'allahu la anzala malaikah. Ma hadza illa basyarum mithlukum, kata mereka, basyarun mithlukum. Manusia seperti kalian. Manusia, basyarum mithlana dalam ayat yang lain, sama seperti kalian. Kemudian kata mereka, walau sya Allah la anzala malaika. Ma sami'na bi hadza fi aba'ina al-awwalin. Kata mereka, kalau Allah berkehendak, Allah akan turunkan malaikat, bukan manusia yang jadi apa? Yang jadi rasul. Ya, kita enggak pengin utusan Tuhan seperti kita. Kita maunya malaikat, ya. Subhanallah. Ini syubhat mereka berikan untuk menolak dakwah Nabi Nuh alaihi. Mereka tidak punya dalil sebenarnya, tapi mereka sengaja syubhat untuk cari dalih, untuk cari argumen, untuk bisa menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ini syubhat yang pertama. Nabi Nuh jawab syubhat ini. Kata Nabi Nuh alaihi salam, ya, ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indih fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Kata Nabi Nuh alaihi salam, wahai kaumku, ya, ya, ara'aitum, bagaimana menurut kalian, ya, kalau aku berada di atas bayyinah, di atas dalil, di atas petunjuk, wa atani rahmatan min indi, dan Allah memberikan aku rahmat dari sisinya. Allah berikan kenabian. Allah berikan kenabian kepadaku. Fa ummiyat alaikum, tetapi kalian dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disamarkan. Subhanallah. Jadi kata Nabi Nuh, sebenarnya saya dalilnya banyak, cuma kalian tidak bisa lihat. Kalian dibutakan mata kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya nabi banyak, ya. Tapi kalian hanya cari-cari alasan, ya. Jadi memang saya manusia seperti kalian, bedanya saya dikasih rahmat dari Allah. Ya, kenapa kalian menolak, ya? Jadi Nabi Nuh bantah mereka. Dan sebenarnya kalau utusan dari malaikat, ya, tidak bisa ditiru. Di antara rahmat Allah, Allah menjadikan para rasul dari kalangan manusia agar bisa diteladani. Syubhat yang kedua, kata mereka, pengikut Nuh hanya orang miskin. Pengikut Nuh alaihissalam hanya orang-orang miskin. Hanya orang-orang miskin. Kata mereka, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kata mereka, kami melihat, ya, tidak ada yang ikut engkau wahai Nuh kecuali hanya orang-orang rendahan di sisi kami yang lekas percaya. Beda kalau kita. Kalau kau dakwahmu benar, harusnya ikut orang kaya. Kenapa ikut dakwahmu cuma orang miskin? Aradhiluna, orang-orang rendah di sisi kami. Badiyar ra'i, kalau dengar kamu langsung terima. Kalau kita enggak, kita orang cerdas, kita timbang dulu, kita mikir dulu. Jadi mereka berdalil bahwasanya dakwah ini salah
dakwah Nabi Nuh itu batil. Kenapa? Karena pengikutnya sedikit dan pengikutnya hanyalah orang-orang miskin. Subhanallah. Ini apakah ini dalil? Ini bukan dalil, ya. Ya. Kebenaran mau dipikir lama, dipikir cepat, yang penting suatu kebenaran. Justru orang-orang terpuji kalau bisa langsung menerima tanpa berpikir panjang. Oleh karenanya di antara kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu taala As-Siddiq, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aradtu al-Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwah illa Abu Bakar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali dia pasti ragu-ragu, kecuali Abu Bakar. Ma yatala'tham, Nabi Abu Bakar tidak ragu-ragu, langsung ditawarin Islam langsung beriman. Kenapa? Tidak perlu mikir panjang, suatu yang jelas. Kalau itu matahari di atas, langsung terima, ngapain dipikir-pikir? Dipikir-pikir itu kalau tidak jelas, ya. Apa yang disampaikan Nuh jelas, ini berhala jangan disembah, Allah Tuhan ya disembah, jelas. Terus mereka bilang itu orang miskin terima karena langsung mikir, tidak pikir panjang. Kalau kita orang kaya, kita orang cerdas, kita mikir-mikir panjang. Sebenarnya mereka pikir panjang bukan karena mereka pintar, tapi karena hawa nafsu. Karena kebenaran disampaikan oleh Nuh alaihissalam jelas, ya. Ini dibantah oleh Nuh alaihissalam, ya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya bahwasanya apa yang dibawa oleh para anbiya adalah kebenaran yang jelas, tidak perlu pikir panjang untuk menerimanya. Justru orang yang menerima langsung tanpa pikir panjang itu orang yang mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya Nabi SAW ketika membela Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, "Amana bi idz kafara biyan nas." Abu Bakar beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku, kata Nabi SAW. Ya, maka dinamakan dengan As-Siddiq yang selalu membenarkan tanpa pikir panjang. Nabi bilang apa? Langsung diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Nabi SAW pernah berkata dalam satu hadis, "Bainama rajulun yamsi bi baqarah idz rakibaha." Ada seorang tiba-tiba dia berjalan dengan sapinya, tiba-tiba dia naik sapinya. Sapinya protes. "Inni lam ukhlaq li hadza, innama khuliqtu lil harth." Sapinya ngomong sama majikannya, "Wahai majikan, saya diciptakan bukan untuk kau tunggangi, saya diciptakan untuk membajak sawah." Maka para sahabat yang hadir waktu itu di masjid mereka berkata, "Abaqara kuntum tatakallam ya Rasulullah, apakah ada sapi bisa bicara?" Kata Nabi SAW, "Fa inni uminu bidzalik wa Abu Bakar wa Umar." Sungguhnya aku beriman dengan ini pernah terjadi, dan Abu Bakar dan Umar, walaysa huma thamma, padahal Abu Bakar dan Umar lagi tidak hadir. Artinya apa? Nabi ingin menyampaikan, saya sampaikan apapun pasti Abu Bakar langsung beriman. Ya, dan ini sifat mulia dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka inilah dua syubhat yang disampaikan oleh orang kaum Nabi Nuh dan dibantah oleh Nabi Nuh alaihissalam. Taib. Di antara sikap mereka, mereka bikin makar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru makran kubbara." Mereka bikin makar yang besar. Ya. Apa makar mereka? Kata Allah, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra." Mereka mengatakan, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan untuk menyembah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasra. Ini 5 berhala. Ayo terus, sabar. Jangan dengar Nuh. Tetap ibadahi ya sembahan-sembahan kalian. Siapakah orang-orang ini? Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasr. Sudah kita jelaskan dalam pembahasan kitab Tauhid. Intinya ini orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari. Haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Mereka adalah nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, dibuatlah patung-patung sebagai untuk kenangan, mengingat kebaikan mereka. Dengan tujuan kalau seorang melihat patung mereka akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nusyal ilmu faubidat. Akhirnya mereka pun minum. Akhirnya mereka pun disembah di kemudian hari. Jadi itulah makar mereka. Jadi Nabi Nuh berdakwah, mereka juga berdakwah. Ini pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh, mereka juga berdakwah kepada kaum mereka. Ayo jangan dengar Nuh, sembahlah sembahan-sembahan kalian. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra, berhala-berhala, sembah mereka. Terus, jadi Nuh berdakwah, mereka juga berdakwah. Ini makar yang besar kata Nabi Nuh. Kenapa? Makar mengajak orang untuk berbuat kesyirikan. Jadi mau saya, ikhwan, ya akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma kita yang berdakwah, ahlul batil, ya, orang-orang di atas keburukan mereka juga berdakwah, ahlu syirik mereka juga berdakwah, ya. Bahkan mereka memiliki biaya yang besar untuk berdakwah, ya.
Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran yang ayat yang lain, animshu wasbiru ala alihatikum. Mereka berkata, ayo berjalan, sabarlah untuk menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Sebagaimana kaum Quraisy berkata tentang Nabi SAW, in kana la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Hampir-hampir Muhammad menyesatkan kita kalau kita tidak sabar. Kalau bukan kita bersabar menyembah Tuhan-Tuhan kita, kita tersesat oleh Muhammad. Jadi mereka ini berbuat makar. Makarnya apa? Mengajak manusia kepada kesyirikan. Jadi makar besar bagi Nabi Nuh AS. Nabi Nuh mengajak mereka kepada kebaikan, kepada tauhid, mereka mengajak kepada kesyirikan, maka bahkan mereka menyuruh bersabar untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Kemudian di antara sikap mereka adalah memberi persyaratan. Memberi persyaratan, apa mereka bilang? Nuh, kalau kau ingin kami beriman, syaratnya ada. Syaratnya agar kami beriman, apa sih syaratnya? Yang pertama, kau harus kaya. Yang kedua, engkau harus malaikat. Kau harus jadi malaikat. Kemudian 3, kau harus meninggalkan orang pengikutmu yang miskin, para pengikutmu yang miskin. Yang keempat, kau harus tahu ilmu gaib. Subhanallah. Ini sebenarnya ini syarat-syarat apa ini? Ini syarat-syarat kalau dalam istilah orang Arab namanya syurut ta'jiziyah, ya. Syurut ta'jiziyah, syarat-syarat yang mustahil. Syarat-syarat mustahil untuk dipenuhi. Mereka kasih persyaratan ini buat apa? Bukan untuk beriman, tapi untuk supaya bisa tidak beriman. Karena mereka tahu Nuh tidak bisa penuhi. Dan inilah kebiasaan para orang-orang kafir terhadap Nabi dari mereka. Saya contohkan seperti Nabi Soleh. Nabi Soleh, dakwah mereka sudah capek, mereka bilang, Soleh, kalau kau beriman, kalau kau ingin kami beriman kepadamu, itu batu besar, keluarkan onta dari situ dalam kondisi bunting. Ya, tentunya mereka niatnya supaya Nabi Soleh enggak bisa. Ternyata bisa. Begitu keluar, mereka tetap tidak beriman. Contoh Fir'aun. Mau beriman, apa syaratnya? Mau beriman, wahai Musa, duel sama para penyihirku. Kalau kau menang, saya beriman. Ternyata waktu Nabi Musa alaihissalam menang, kata mereka, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Ini Musa guru kalian rupanya yang ngajarin kalian sihir. Kalian sudah bersekongkol untuk berbuat penipuan. Jadi itu syarat ta'jiziyah, hanya syarat yang bukan untuk mereka beriman, tapi hanya sekedar untuk lari dari keimanan supaya mereka tidak. Jadi syarat dipasang bukan untuk beriman supaya tidak beriman. Dan Nabi Nuh dikasih syarat seperti ini. Ya. Apa Nabi Nuh menjawab? Nabi Nuh tidak bisa penuhi, ya. Wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak wala aqul ladzina tasdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan Allahu a'lamu bi imanihim, ya. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Kata Nabi Nuh jawab semua ini dalam satu ayat. Kata dia, syarat ini, ya, harus kaya, kata dia. Ya, aku tidak memiliki khazainullah, aku tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan bukan milikku, Allah mau kasih enggak. Ya. Wala amlikul ghaib, wala aqulu inni malak. Aku tidak mengetahui ilmu gaib dan aku tidak berkata aku adalah seorang malaikat. Aku bukan malaikat, aku tidak ilmu gaib. Aku nabi. Punya kekayaan Allah, aku tidak tahu ilmu gaib. Aku bukan malaikat. Ya, dan aku tidak akan wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang miskin meskipun mereka miskin telah beriman kepadaku, aku tidak akan mengusir mereka, ya. Ya. Wa ya qaumi may yansuruni minallah in tarattuhum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, kalau aku nuruti kemauan kalian, aku usir nih orang miskin, Allah kasih aku azab, siapa yang tolong aku? Kalian mau tolong aku? Enggak, subhanallah. Nabi Nuh bilang, iya, kalau saya ikuti kalian, ini orang miskin saya usir. Kalian jadi pengikutku, tahu-tahu Allah kasih adab. Siapa yang tolong aku? Iman kepada Allah luar biasa, iman kepada hari akhirat. Ya. Nabi Nuh tidak mau memenuhi persyaratan mereka. Satu pun tidak dipenuhi. Persyaratan mereka. Gimana Nabi harus tahu ilmu gaib? Tidak, Nabi tidak tahu ilmu gaib. Harus kaya, Nabi enggak harus kaya. Ya.
Pengikutnya harus kaya? Enggak, pengikut enggak harus kaya. Harus jadi malaikat? Enggak. Itu bukan syarat-syarat Nabi. Tidak dipenuhi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka jengkel tatkala debat, dialog tidak berhasil, kalah. Akhirnya pakai apa? Pakai otot. Apa kata mereka? La illam tantahi ya Nuhu latakunanna minal marjumin. Kata mereka, latakunanna minal marjumin. Wahai Nuh, kalau kau tidak berhenti, kami akan merajammu. Sungguh kami akan merajammu. Merajam, melempar dengan batu. Merajammu. Subhanallah. Inilah ya ancaman mereka, karena mereka sudah bosan. Mereka bilang, Nuh, udah berhenti Nuh. Ini sudah 950 tahun, capek kami dengar apa? Ceramahmu, ceramah tiap hari, siang malam enggak berhenti. Ya, kami udah kabur dikejar terus. Kata mereka, sudahlah, berhentilah kau Nuh. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti, la takunanna minal marjumin. Kami akan melempar kau sampai mati. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh diancam, dia apakah berhenti? Dia tidak berhenti. Dia mengatakan, ya qaumi, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum ghummah thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Apa artinya? Kata Nabi Nuh, dia berkata kepada kaumnya setelah diancam, dia mengatakan, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, kalau kalian merasa berat aku tinggal bersama kalian karena aku dakwahi kalian terus. Kalian merasa berat aku tinggal bersama kalian. Wa qami wa tadhkiri bi ayatillah, kalian merasa berat aku tiap hari mengingatkan kalian kepada Allah, kalian merasa berat, enggak mau dengar. Fa 'ala Allahi tawakkal. Apa yang aku bisa lakukan? Tugasku itu. Nyampaikan ayat, ingatkan kalian, dakwah. Kalau kalian tidak mau, fa 'ala Allahi tawakkal. Hanya bertawakal kepada Allah. Makanya seorang harus bertawakal kepada Allah. Dalam berdakwah juga butuh tawakal. Jangan bersandar kepada kecerdasannya, jangan bersandar kepada retorikanya. Jangan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada teman-temannya, jangan bersandar kepada backingnya, enggak. Bersandar kepada Allah. Fa 'ala Allahi tawakkaltu. Terus apa kata Nabi Nuh? Fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum. Kalau gitu, kumpulkan teman-teman kalian. Kalau ingin binasakan aku, ingin merajamku, kumpulkan kalian, kumpul semuanya. Tsumma qdu ilayya wa la tunzirun. Kemudian binasakan aku dan jangan tunda-tunda. Silakan kata Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah mau apa lagi? Sudah 90 tahun berdakwah. Akhirnya Nabi Nuh berkata, "Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin." Dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dan orang-orang beriman yang bersamaku. Karena kondisi sudah gawat. Ya, kondisi sudah gawat. Inilah ya sikap kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihissalam, ya, yang perlu kita ketahui. Dari sini kita tahu betapa brengseknya kaum Nabi Nuh alaihissalam, betapa berat ujian dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah di sini kita lanjutkan, tolong dihapus. Taib. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kaum Nabi Nuh capek dengan dakwah Nabi Nuh, ya. Kemudian mereka berkata, qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kata mereka, wahai Nuh, ya, qad jadaltana, kau telah berjidal dengan kami. Padahal sebaliknya mereka yang berjidal kepada Nabi Nuh. Jadi apa? Membalikan fakta. Kata mereka, qad jadaltana, kau telah berjidal kepada kami. Wa aktsarta jidalana, dan kau terus mendebat kami. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, setiap mereka kasih syubhat, Nabi Nuh bantah. Nabi Nuh ada syubhat, Nabi Nuh alaihissalam bantah. Kata mereka, fa aktsarta jidalana, kau terlalu banyak ngomong wahai Nuh, terlalu banyak diskusi, terlalu banyak debat. Sudah, enggak usah banyak ngomong Nuh. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkanlah kepada kami. Kau bilang ini akhafu alaikum adzab yaumin azim. Kau bilang kau takut azab yang pedih akan menimpa kami. Adzab yaumin alim, azab yang pedih, azab yang hari yang dahsyat. Sudah, itu azab suruh datangkan. Tuhanmu suruh turunkan kepada kami. Jadi mereka yasta'jilunal azab. Mereka minta disegerakan azab. Ini sudah di puncak kesombongan. Mana azab itu? Ya Nuh, kalau kau benar-benar nabi, benar utusan Tuhan, suruh Tuhanmu kirimkan azab kepada kami. Tatkala itu, ya, Nabi Nuh berkata,
Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a. Kata Nabi Nuh, kalau Allah berkehendak, Allah akan datangkan azab tersebut. Wa ma antum bimu'jizin. Kalian kalau sudah datang azab, kalian tidak bisa nolak azab tersebut. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyughwiyakum wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Kata Nabi Nuh, wala yanfa'ukum nushi. Percuma aku nasihati kalian. Ya, kalau meskipun in aradtu an ansaha lakum, meskipun aku ingin kasih nasihat kepada kalian, in kana Allah yuridu ayyughwiyakum. Kalau Allah berkehendak menyesatkan kalian, percuma nasihatku. Iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Nabi Nuh mengambil kesimpulan. Dia berdakwah 950 tahun. Ratusan tahun. Ini mereka tidak beriman. Sepertinya Allah tidak berkehendak mereka beriman. Makanya dia berkata, wala yanfa'ukum nushi, tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian. In aradtu an ansaha lakum, meskipun aku ingin kasih nasihat kepada kalian. In kana Allah yuridu ayyughwiyakum, kalau Allah berkehendak menyesatkan kalian. Akhirnya ya Allah pun berfirman kepada Nuh alaihissalam, wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, telah diwahyukan kepada engkau, diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya tidak akan beriman kepada engkau lagi wahai Nuh, kecuali yang sudah terlanjur beriman. Itu 80 aja, enggak bisa tambah lagi. Kata Allah, sudah 80 itu aja. Enggak ada tambahan lagi orang-orang beriman. Maka jangan kau bersih dengan apa yang mereka lakukan. Ketika Nabi Nuh tahu tidak akan ada beriman dan mereka terus membangkang, akhirnya Nabi Nuh berdoa agar mereka celaka kaumnya. Apa Nabi Nuh berdoa? Ya, kata Nabi Nuh, ya, fantasir, anni maghlubun fantasir. Ya Allah, mereka ingin merajamku, mereka ingin mengalahkanku, mereka menentangku, aku terkalahkan, mereka mendominasiku, fantasir, ya Allah tolonglah aku. Nabi Nuh berdoa, najjini wa man ma'iya minal mu'minin, ya Allah selamatkan aku dengan orang beriman bersamaku. Mereka ingin berbuat buruk kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa lagi, ya, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Rabbku, jangan kau biarkan orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Jangan biarkan mereka hidup. Kalau kau biarkan mereka hidup, mereka akan melahirkan orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir. Yudhillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang masih hidup. Maka Nabi Nuh akhirnya berdoa agar mereka dibinasakan. Taib. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi Nuh berdoa agar mereka dibinasakan? Kata para ulama ada 5 sebab. 5 sebab Nabi Nuh alaihissalam mendoakan kaumnya celaka, mendoakan kecelakaan bagi kaumnya. Yang pertama, Allah sudah mengabarkan mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Yang pertama, tadi wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Kata Allah, diwahyukan kepada Nuh tidak akan beriman kecuali yang sudah terlanjur beriman, yang belum tidak akan beriman. Yang kedua, ya, atau lebih mungkin 5 sebab atau 6 sebab, ya. 6 sebab lah kita taruhlah. Kita lihat. Yang kedua, mereka ingin merajam Nuh. Merajam Nabi Nuh. Dan ingin membunuh Nabi Nuh dan para pengikutnya. Makanya Nabi Nuh berdoa, wa najjini wa ma ma'iya minal mu'minin, selamatkan aku dan orang-orang kaum mukminin bersamaku. Kemudian yang ketiga, ya, Nabi Nuh sudah berdakwah lama sekali, 950 tahun. Itu sudah cukup. Sudah cukup ditegakkan hujjah. Sudah sangat cukup, bahkan berlebihan tegakkan hujjah. Kemudian yang keempat, Nabi Nuh khawatir yang beriman bersamanya akan terpengaruh. Beliau akan terpengaruh. Akan terpengaruh dengan orang kafir. Orang kafir ini tidak berhenti debat. Akan terpengaruh. Kemudian yang kelima, ya, Nabi Nuh melihat anak turunan mereka
mereka juga tidak beriman. Makanya Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam waktu berdoa dia berkata, ya wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak melahirkan kecuali yang fajir dan kafir. Kenapa Nabi Nuh bisa mengatakan demikian? Karena Nabi Nuh melihat ini generasi Nabi Nuh dakwah mungkin di awal-awal pada tahun pertama, tahun kedua dakwah sampai tahun ke-100 ternyata mereka punya anak. Anaknya ini diajak oleh sama bapaknya. Nih, Nuh ini gila ya. Gila. Jadi bapaknya kasih tahu anaknya. Nanti anaknya lagi punya cucu, sama dia bawa cucunya. Bapakku dulu bilang sama saya, ini orang gila. Anaknya bilang lagi sama cucunya, kakek kita dulu bilang ini orang gila. Jadi keturunan semuanya bilang Nuh gila. Nabi Nuh lihat ternyata ini kafir, keturunannya kafir juga. Ini bahaya ya. Yang terakhir ya, yaitu Nabi Nuh, kata para ulama, Nabi Nuh alaihissalam ya, tidak kuat melihat kesyirikan terus merajalela. Jadi mungkin ada yang berkata, kenapa Nuh mendoakan keburukan bagi kaumnya? Sudah kita ceritakan tadi, kaumnya yang brengsek, dan ini antara sebab-sebab kenapa Nabi Nuh alaihissalam akhirnya mendoakan keburukan kepada kaumnya. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Nuh? Allah suruh Nabi Nuh bikin kapal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun." Kata Allah, wahai Nuh, bikinlah kapal dengan penglihatan kami, dengan pengawasan kami, ya. Dan jangan kau berbicara denganku tentang orang-orang yang zalim. Jadi Allah suruh bikin Nabi Nuh kapal, ya. Akhirnya Nabi Nuh bikin kapal. Kata Allah, wa yasna'ul fulka, maka Nabi Nuh bikin kapal. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Setiap Nabi Nuh bikin kapal, disebutkan dalam buku-buku tafsir, Nabi Nuh kumpulkan dulu kayu. Ini butuh bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun Nabi Nuh kumpulkan kayu. Ada yang mengatakan puluhan tahun. Intinya Nabi Nuh sama orang-orang beriman ngumpulin kayu. Setelah kayu terkumpul, Nabi Nuh berhenti dakwah, sudah enggak dakwah lagi. Setelah kayu terkumpul, Nabi Nuh bikin lagi kapal. Lama juga berpuluh tahun bikin kapal satu, ya. Kapal sederhana, ya. Zatu alwahin wa dusur, cuma lempengan-lempengan kayu dan paku-paku. Kapal sederhana. Bikinlah. Kemudian wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Setiap ada pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh lewat, mereka ngejek. Jadi mereka sempatkan mampir untuk ngejek Nabi Nuh. Di antara ejekan mereka, kata At-Tabari, dua, kata mereka, Nuh, ente sudah selesai, sudah ganti tugas, tidak jadi nabi lagi. Sekarang jadi najjar, jadi tukang kayu, sudah enggak jadi nabi lagi. Ini ejekan pertama. Subhanallah. Nabi Nuh tenang aja bikin. Yang kedua, kata mereka, Nuh, ente ngapain bikin kapal? Mau kapal berlabuh di atas daratan. Ya. Jadi mereka ngejek Nabi Nuh. Ini dua ejekan Nabi Nuh. Pertama, ente sudah selesai, enggak kerja lagi, enggak dakwah lagi. Sekarang jadi tukang kayu. Yang kedua, ente bikin kapal ngapain? Itu kapal mau berlabuh di daratan. Subhanallah, mereka ngejek-ngejek sampai akhir tiba waktunya. Ya, kata Allah, hatta idza jaa amruna wa faratan nuru qul nahmil fiha min kulli zawjain min kulli zawjain itsnain wa ahlaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau sudah keluar air, wa faratan nur, sampai dapur juga keluar air. Artinya dapur yang harusnya keluar api, keluar air. Di mana-mana sudah keluar air, mata air di mana-mana. Maka angkatlah orang-orang beriman, angkatlah hewan-hewan, burung-burung, ya. Jadi disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Allah menyuruh Nabi Nuh bikin kapal 3 tingkatan. Allah alam, ini juga enggak ada dalil, cuma sekedar perkataan mereka. Tingkat pertama untuk hewan-hewan, tingkat kedua untuk manusia, tingkat ketiga untuk burung-burung. Ya. Jadi disuruh dibawa semua, sepasang-sepasang. Karena Allah ingin menghabiskan seluruh yang ada di alam semesta. Inilah sepasang-sepasang ini nanti akan memiliki keturunan di atas muka bumi. Jadi suruh naikin. Keluargamu juga bawa. Anak-anakmu bawa semua. Kemudian mantu-mantumu orang beriman seluruh bawa di atas kapal. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir." Kata Allah, maka kami pun bukakan pintu-pintu langit. Pintu langit terbuka semua. Hujan deras. Munhamir, hujan deras enggak berhenti.
Allah kirimkan air dari atas. Kemudian dari bawah juga, bahwa fajjarnal arda uyunan. Allah jadikan, Allah bukan mengatakan kami bukakan mata air, bukan. Tetapi tanah-tanah jadi mata air, di mana-mana keluar air. Tadinya enggak ada sumber air, tahu-tahu jadi mata air. Sampai begitu banyak mata air, sampai hatta idza faratan nur. Hatta idza ja'a amruna faratan nur, sampai dapur pun keluar air. Dapur yang harusnya tungku itu keluar api, keluar air. Air sudah di mana-mana. Luar biasa, begitu cepat air keluar, begitu cepat dari langit, tidak berhenti, air yang deras, dari bawah juga air yang deras. Maka Nabi Nuh alaihissalam kemudian naik di atas kapalnya bersama orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berkata, wa qala ya bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Kata Nabi Nuh, bismillah majraha wa mursaha. Berjalanannya kapal dan ujungnya juga kapal, ya. Jadi Nabi Nuh berdoa agar kapal bisa berlabuh dengan baik dan bisa mendarat dengan baik. Ya, Nabi Nuh berdoa demikian, ya. Apa namanya? Fa idza stawaita anta wa ma'aka 'alal fulki faqul hamdulillah alladzi najjana minal qaumidz zalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, sandarkanlah kami pada tempat yang berkah. Jadi Nabi Nuh berdoa berjalannya dan bersandarnya. Ya, karena berjalan ketika bersandar juga susah nanti. Nabi Nuh berdoa semuanya membentukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu kapal, kata Allah, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Maka kapal tersebut, kata Allah, berlabuh dalam ombak, ini dalam ombak seperti gunung. Jadi kita bisa bayangkan, ya. Ini ombaknya seperti gunung. Kata para ulama, berarti anginnya kenceng banget. Jadi bukan cuma air datar, bukan cuma air keluar gini, tapi bergelombang. Kita lihat sekarang, kalau kita lihat banjir, kita lihat sekarang di Jakarta, di Bekasi, di mana-mana. Tidak ada jadi gelombang, tidak ada jadi ombak. Cuma air keluar mengalir begitu saja. Tapi waktu banjir yang di zaman Nabi Nuh, bukan cuma mengalir datar, jadi gelombang seperti gunung, bukan seperti rumah, seperti gunung. Ratusan meter, mungkin bisa kilometer. Ya, berarti anginnya kenceng, kata para ulama. Dikenceng luar biasa, sampai bergoyang luar biasa. Kata Allah, sampai begitu dahsyatnya ombak tersebut, kata Allah, wahiyya tajri bihim fi maujin. Sampai kapal tersebut seperti mengalir dalam ombak, artinya seakan-akan masuk ombak. Jadi maksudnya ombak itu di atasnya, sampingnya, kirinya, sampai dalam ombak mengalir kapal tersebut. Subhanallah. Kapal apa? Kapal sederhana. Kata Allah, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkat Nabi Nuh di atas, ya, kapal yang cuma dibuat dari papan sama paku. Kapal sederhana. Tetapi kapal tersebut berlabuh dengan bismillah, itu masalahnya. Itu yang buat kapal tersebut selamat. Bukan kapal besar, bukan kapal mewah, bukan kapal dengan mesin, kapal sederhana. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Tetapi Nabi Nuh berkata, bismillah. Subhanallah. Maka mulailah orang-orang tenggelam. Ya, kata Allah, kata Nabi Nuh, inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Waktu Nabi Nuh berkata bismillah, dia berkata di akhir doanya, inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama membicarakan, kenapa Nabi Nuh berkata, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, padahal ini lagi ombak. Harusnya inna rabbi la syadidul azab, la syadidul iqab. Harusnya Nabi Nuh berkata, sungguhnya Tuhanku azabnya pedih. Sungguhnya Tuhanku hukumannya parah. Tetapi di tengah-tengah azab, Nabi Nuh berkata, inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Sebenarnya ahli tafsir mengatakan Nabi Nuh ingin menyampaikan kepada umatnya, jangan kalian sombong, jangan kalian ujub, kalian selamat ini karena Allah menerima taubat kalian. Ya, Allah sayang kepada kalian. Kalian tidak punya apa-apa untuk menyelamatkan diri kalian. Tapi Allah sayang, Allah menerima taubat kalian yang kita semua tidak luput dari dosa. Dan setiap saat manusia bisa terpaparkan pada dosa yang bisa dia lakukan. Kita begitu, kita tahu, kita bisa dosa mulut, bisa dosa lisan, dosa telinga, dosa penglihatan. Maka jangan ujub dengan, kalau Allah menyelamatkan kita bukan karena kita ujub, karena saya begini, enggak. Kalau kita selamat, ya kita ini siapa, Allah mau binasakan gampang. Ya. Jangan ujub dengan amal kita, jangan ujub dengan iman kita, enggak, kita bilang ya alhamdulillah Allah sayang sama kita. Ini pendapat pertama yang disampaikan oleh ahli tafsir. Artinya
Wallahu alam, bisa jadi juga ya. Nabi Nuh ingin menjelaskan bahwasanya Rabbku sangat pengampun lagi penyayang, namun kaumku benar-benar bejat. Seharusnya mereka mudah untuk selamat, tinggal beriman. Apalagi kurang waktu 950 tahun untuk didakwahi. Tinggal mereka beriman selesai. 950 tahun sudah lebih daripada cukup untuk menegakkan hujah, namun mereka tidak mau beriman. Makanya Nabi Nuh mengatakan, Inna Rabbi laghafurur rahim. Taib, kata Nabi Nuh, kata Allah, wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Maka kapal tersebut berlabuh dalam ombak, ya. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhan ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana. Subhanallah, di tengah-tengah kaum muslimin di atas kapal tersebut, tiba-tiba Allah mentakdirkan ada anaknya Nabi Nuh di depan mata Nabi Nuh. Dialah Yam atau Kan'an. Tiba-tiba Nabi Nuh anaknya di depan dia. Jadi sangat dekat sehingga bisa berbicara di antara mereka. Ya. Wa nada Nuhan ibnahu. Maka Nabi Nuh kesempatan ratusan tahun dakwahi anaknya, buah hatinya yang bernama Yam atau Kan'an ini. Nabi Nuh alaihissalam berkata, Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai putraku, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin wa kana fi ma'zilin. Ya bunayya arkam ma'ana. Dia lagi sendirian. Orang kafir sana mungkin pada tenggelam. Kata Nabi Nuh, ini berarti masih belum parah, masih awal-awal air. Masih bisa naik. Ya. Irkam ma'ana, naik. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang-orang kafir. Kata para ulama, Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh kelembutan manggil anaknya. Dia pertama dia panggil, dia mengatakan ya bunayya, dan itu panggilan bukan ya ibni. Orang Arab kalau bilang ya bunayya itu lebih sayang lagi. Tasghir dari ibni. Ya bunayya yaitu anakku, wahai anakku. Ya. Dia tidak mengatakan wahai si kafir, wahai durhaka, tobat sana naik yuk, enggak. Nabi Nuh kesempatan terakhir tetap dia mengedepankan kelembutan kepada anaknya. Ya bunayya arkam ma'ana, naiklah kepada kami. Nabi Nuh berkata, wala takum ma'al kafir, jangan kau bersama orang kafir, seakan-akan anaknya bukan sama mereka, sudah naiklah. Bahkan kata para ulama, Nabi Nuh tidak mengatakan berimanlah kau sebelum tenggelam, tidak, karena dia tahu anaknya itu tidak mau beriman dari dulu ratusan tahun didakwahi enggak mau beriman. Maka dia bilang yang penting naik dulu, nanti kita diskusi, naik dulu. Dengan penuh kesedihan Nabi Nuh terus ya, dia diskusi terus, wahai anakku naik, ayo naik. Tapi apa kata anaknya? Dia tidak mau. Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Wahai Nuh, aku akan berenang menuju ke gunung yang akan melindungi aku. Inilah banjir, enggak ada masalah. Kita akan naik ke atas gunung. Ngeyel. Sudah mau mati ngeyel. Demikian orang kalau sudah ya dicabut keimanannya, ditutup hidayahnya, apapun kondisinya, peringatan datang dia tidak akan peduli. Kata dia, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik atas gunung dan aku akan selamat. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa selamat kecuali yang Allah rahmati. Nabi Nuh sedang diskusi agar anaknya berfikir, enggak bisa anakku, kau tidak akan selamat. Tiba-tiba wahala bainahumal mauj, tiba-tiba ada ombak menghalangi mereka berdua. Wa kana minal mughraqin. Akhirnya tenggelam. Subhanallah. Tenggelam di hadapan matanya. Kesempatan terakhir anaknya tidak beriman. Akhirnya terus semua sudah tewas, sebuah binasa, seluruh orang kafir binasa semuanya. Ya. Maka Allah mengatakan wakila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa qudiyal amr wastawat 'alal judi. Maka Allah mengatakan wahai langit, wahai bumi, telanlah airmu, air surut. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhentilah dari hujanmu, berhenti. Keputusan telah ditetapkan. Kemudian kapal Nabi Nuh kemudian bersandar di sebuah gunung namanya Al-Judi. Wastawat al-Judi. Gunung Al-Judi ini di mana? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di mana, Azerbaijan atau mana, atau di Jazirah Arab, wallahu alam bisawab, ya. Tidak ada yang tahu. Allah tidak menjelaskan di mana bukit Al-Judi tersebut. Intinya akhirnya Nabi Nuh turun bersama ya pengikutnya. Kemudian Nabi Nuh sedih, maka dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, Inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Kata Nabi Nuh, ya Rabbku, sungguhnya putraku ya adalah dari keluargaku dan engkau telah berjanji bahwasanya engkau akan menyelamatkan keluargaku.
Apa yang bagaimana anakku? Seakan Nabi Nuh berkata dia sudah tidak selamat, selamatkan di akhirat. Kasih sayang seorang ayah kepada anak. Dia berdoa, sementara sudah anak sudah tewas, mau diapain? Nabi Nuh tidak mengatakan hidupkan dia kembali, tapi ya sudahlah. Itu anakku mau diapain? Ya. Kau sudah berjanji untuk menyelamatkannya. Maka Allah mengingatkan. Allah mengatakan, ya, wa ahlaka illa man sabaka alaihil qawlu minhum illa alladhina zalamu. Ya, kata Allah, semua kamu selamatkan keluargamu kecuali yang telah ditetapkan mereka tidak selamat. Di antaranya anaknya yang kafir. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Kata Allah, jangan kau berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim. Anakmu termasuk orang yang zalim. Maka Allah menjawab Nabi Nuh, Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu Yam atau Kan'an itu bukanlah dari keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Dia telah melakukan perbuatan yang salah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau minta kepadaku yang kau tidak punya ilmu. Ini a'udzuka an takuna minal jahilin. Jangan aku menasihati engkau ya Nuh, jangan kau menjadi orang-orang yang tidak benar. Maka Nabi Nuh pun minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Nabi Nuh alaihissalam, ya, setelah itu beliau berdoa juga, Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'mina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Nabi Nuh berdoa juga kepada kaum mukminin, ya Rabbku, ampunilah aku, ya. Ampunilah kedua orang tuaku. Firli wali walidayya. Berarti menunjukkan kedua orang tua Nabi Nuh mukmin. Istrinya kafir, putranya satu kafir, tapi orang tuanya mukmin. Makanya Nabi Nuh berkata, Rabbi ghfirli wali walidayya. Ampunilah kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, juga orang yang masuk ke rumahku dalam kondisi beriman, untuk mengecualikan istrinya yang kafir dan juga mengecualikan anaknya yang kafir, Kan'an atau Yam. Ya. Wal mu'mina wal mu'minat, dan aku doakan kepada kaum mukminat. Nabi Nuh mendoakan seluruh kaum mukminat. Inilah kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah menyampaikan kisah Nabi Nuh kepada Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa namanya? Inilah ilmu gaib, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Kata Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah ilmu gaib yang aku kabarkan kepadamu. Kau tidak tahu tentang kisah ini dan kaummu juga tidak tahu kisah sedetail ini. Fasbir, bersabarlah. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi inilah akhir dari kisah Nabi Nuh alaihissalam yang menunjukkan bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Di akhir pembahasan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan, dan ini kebiasaan saya tatkala menyampaikan kisah-kisah para nabi, saya ingin menyampaikan kisah nabi dari versi Injil atau versi Perjanjian Lama, agar kita bandingkan bagaimana Nuh versi Islam dengan Nuh versi Perjanjian Lama, ya. Taib, saya akan bacakan. Kalau Nuh dalam versi Perjanjian Lama, sama sekali tidak disebutkan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada dakwah Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada. Dan tidak disebutkan anaknya yang kafir, tidak ada. Tidak disebutkan juga istrinya yang kafir, tidak ada. Cuma Nuh, ya, orang baik Allah selamatkan. Jadi Islam tidak, dalam Islam di Al-Quran sebutkan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh, dan itu bisa kita jadikan contoh. Adapun versi Injil tidak demikian. Saya bacakan, ya. Berikut kisah Nuh alaihissalam versi Perjanjian Lama. Perjanjian Lama maksudnya Taurat, ya. Taurat, Perjanjian Baru maksudnya Injil, digabunglah namanya Alkitab atau Alkitab, ya. Bible itu terdiri di atas Perjanjian Lama, yang itu Taurat, kemudian Perjanjian Baru Injil digabungkan. Ini dalam Perjanjian Lama, ya. Saya bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Jadi kata mereka, Tuhan melihat banyak kerusakan, manusia bikin kerusakan, Tuhan menyesal. Subhanallah. Memang Tuhan menyesal. Kalau Tuhan menyesal enggak tahu apa yang dia kerjakan. Orang menyesal itu orang bahlul. Waduh, saya enggak tahu, makanya menyesal. Berarti dia tidak rencanakan. Islam enggak, Islam adalah takdir. Sebelum Allah jalankan, Allah tulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Gimana mau menyesal? Orang menyesal itu berarti salah perkiraan atau enggak ngerti. Ya, gimana Tuhan menyesal? Kata mereka, ya, menyesallah Tuhan. Saya cek juga di terjemahan terbaru masih tidak berubah, menyesal. Menyesal. Bahwa ia telah menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Allah ingin binasakan mereka semua. Sebab aku menyesal. Ulangi lagi.
sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi Allah menyesal ciptakan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Bagaimana kisahnya? Kata selanjutnya, ayat selanjutnya, ini dalam Kejadian 6, bisa dibuka bagi Anda yang bawa Injil, bawa Bible, bisa buka Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Inilah riwayat Nuh. Perhatikan, tidak ada diceritakan tentang dakwanya sama sekali. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya enggak ngerti maksudnya apa Nuh bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sam, Ham, dan Yafet. 3. Kalau kita kan ada yang keempat. Namanya tadi Yam atau Kan'an. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Allah lihat bumi sudah rusak. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan musnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Selanjutnya, ya, ini tadi Kejadian ayat 9 sampai 6, 9 sampai 14. Selanjutnya pada kitab Kejadian 9, 18 sampai 29 disebutkan anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera. Jadi akhirnya bahtera itu berjalan. Disebutkan kisahnya berjalan begini-begini kejadian hari-hari. Kita ambil kesimpulannya di belakang. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sam, Ham dan Yafet yang selamat. Ham adalah bapaknya Kan'an. Perhatikan sini penting. Ham bapaknya Kan'an. Kenapa saya ingin sampaikan poin ini? Karena orang-orang Yahudi benci sama Kan'aniyun. Kenapa? Karena waktu mereka datang ke Palestina sudah ada Kan'aniyun. Jadi penduduk asli sebelum mereka datang di Palestina Kan'aniyun. Ya, jadi mereka sering bersitegang dengan Kan'aniyun. Ya, jadi mereka mengatakan Ham adalah bapaknya Kan'an. Ada maksud mereka mengatakan demikian untuk menghina Kan'an. Kita bacakan selanjutnya. Yang 3, inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Perhatikan. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi pencipta kebun anggur adalah Nuh. Setelah itu dia minum anggur. Mabuklah ia, minum anggur, mabuk. Mabuklah ia dan ia telanjang. Gara-gara Nabi Nuh mabuk, dia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kan'an itu melihat aurat ayahnya. Ham, anaknya Nuh, si bapaknya si Kan'an, subhanallah. Karena mereka jengkel sama Kan'an, mereka itu Ham. Jadi mereka ingin menjelaskan Kan'an ini adalah keturunan yang rusak karena bapaknya pernah lihat auratnya Nabi Nuh. Saya bacakan. Maka Ham, bapaknya Kan'an itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakanlah kepada kedua saudaranya di luar. Setelah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Tidak ingin lihat auratnya Nabi Nuh. Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah dia, terkutuklah Kan'an. Jadi Nabi Nuh jengkel, ternyata anak bungsunya si Ham sudah melihat auratnya. Maka dia berkata, terkutuklah Kan'an. Hendaknya ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Jadi menghina. Hendaknya Kan'an menjadi hamba-hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lalu katanya lagi, terpujilah Allah Sem, yaitu Tuhannya Sam. Tetapi hendaklah Kan'an menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaknya ia tinggal dalam kemah-kemah Sam. Tetapi hendaknya Kan'an menjadi hamba baginya. Jadi Ham menjadi hamba, jadi Kan'an menjadi hamba bagi Sam, Kan'an menjadi hamba bagi Yafet. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Perhatikan, ini kisah Nuh dalam perjanjian lama. Perhatikan, Nabi Nuh tidak disebutkan abdan syakuran. Seperti Islam, Masya Allah, abdan syakuran. Tidak disebutkan perjuangan dakwah Nabi Nuh. Tidak disebutkan ujian Nabi Nuh. Bagaimana menghadapi anaknya, bagaimana menghadapi istrinya. Ya, makanya Allah mengatakan, Ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hadza. Wahai Muhammad, kau tidak tahu kisah ini, kaum juga tidak tahu. Ini Allah kabarkan kisah Nabi Nuh secara detail. Tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Taurat. Ya, Taurat sudah berubah, sudah dirusak, tidak ada. Ya. Kemudian di antara kisah Nuh, di sini Nuh mabuk, subhanallah. Apakah ada nabi seperti ini? Dalam Islam enggak ada nabi mabuk seperti ini. Ini Nuh bikin bir, mabuk sampai teler, akhirnya buka baju telanjang. Kemudian anaknya lihat disalah-salahin.
Anaknya Ham sebenarnya kasusnya Nuh kan telanjang. Ham mungkin buka nggak sengaja lihat bapaknya telanjang, maka dia lapor kepada kakak-kakaknya. Kan baik berarti supaya jangan sampai bapaknya telanjang kemudian keluar dari kemah kan kelihatan banyak orang. Maka dia lapor kepada kakak-kakaknya, maka kakaknya akhirnya jalan mundur untuk menutup aurat bapaknya tanpa melihat aurat bapaknya. Yang menakjubkan ketika Nuh sadar, Nuh kok marahnya sama Kan'an. Terkutuklah Kan'an. Kan'an yang bikin bukan Kan'an, bapaknya si Ham. Kenapa yang dilaknat anaknya Kan'an? Ini aneh. Ini jelas karangan ini. Kenapa dia tidak laknat anaknya Ham yang lihat auratnya kan bapaknya si Ham, anak bungsunya. Kenapa cucunya Kan'an yang dilaknat? Ada masalah apa? Ya. Tidak, apakah dia menanggung dosa bapaknya? Ternyata selidik punya selidik, ternyata orang-orang Yahudi ini, Bani Israel sangat benci sama suku Kan'aniyin. Sehingga mereka bikin cerita seperti ini agar mereka benci kepada Kan'aniyin, punya dalil untuk membenci Kan'aniyin. Memang ini keturunan terkutuk begini-begini dan seterusnya. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan kisah Nabi Hud alaihissalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.